Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah di kesempatan yang berbahagia ini kembali saya Juni Susan berbincang lewat Madania TV untuk mengulas kembali tentang rizki, ya, tentang bagaimana Allah memberikan jaminan rizki kepada kita. Di ulasan yang lalu kita sudah mencoba membahas tentang bagaimana rizki yang Allah karuniakan kepada kita, salah satunya lewat proses yang harus kita lakukan, yaitu lewat usaha, lewat berbisnis, bekerja dan sebagainya dan sebagainya. Dan yang kedua dengan cara kita bersyukur kepada Allah. Baik sahabat Madania TV rahimakumullah, yang ketiga kita akan coba membahas tentang bagaimana rezeki Allah berikan bagi mereka yang bertakwa. Ya. Jadi orang-orang yang bertakwa, yang di kehidupan kesehariannya itu senantiasa hidupnya untuk berada pada jalan Allah dan memuliakan syariat Allah. Secara kasat mata boleh jadi dia tidak bekerja, dia tidak berbisnis, dia pun tidak menjadi buruh dari sebuah perusahaan, ya. Tapi dia fokus menjaga ketakwaannya dan bersyiar demi tegaknya syariat. Misal, seorang yang menjaga nilai-nilai Al-Quran dan dia menjadi seorang hafiz Quran. Seorang hafiz Quran pasti dia bertakwa, karena tidak bisa menjadi seorang hafiz Quran kalau dia tidak memiliki ketakwaan kepada Allah. Dengan bertakwa dia mendapatkan janji dari Allah bahwa Allah akan memberikan rizki kepada dia. Dan kita pahami bahwa rizki yang kita hasilkan boleh jadi bukan karena hukum sebab akibat. Tapi rizki ini memang hak prerogatif Allah yang diberikan tanpa kecuali kepada seluruh makhluk hidupnya. Dan Allah mengkhususkan bagi mereka orang-orang yang bertakwa. Pernah satu kali saya mengantar seorang hafiz Quran dari keluarga biasa-biasa, ayah bundanya sudah tiada berlama, dan akhirnya saya diminta untuk sebagai orang tua begitu mewakili, ya, sudah almarhum dan almarhumah kedua orang tua. Luar biasa anak ini. Begitu dia kita hantarkan kebetulan di ibu kota waktu itu, dan dia mendapatkan seorang perempuan, seorang ukhti yang cantik sekali, seorang akademis, ya, solehah, ibu bapaknya kaya raya, semuanya dijamin. Ketika dia menikah sudah disiapkan segala sesuatu keperluannya untuk kehidupan dia ke depan. Karena seorang anak ini yang kita hantarkan ini, anak seorang sahabat saya ini seorang hafiz Quran. Masya Allah, begitu Allah memuliakan ketakwaan orang-orang yang bertakwa. Atau rizki dengan cara kita melakukan istighfar. Kita banyak memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Istighfar bukan sekedar ucapan yang ada di verbal tentu saja, tetapi ucapan istighfar mohon ampun kepada Allah dengan sepenuh hati, dengan penuh kesungguhan. Pernah satu kali sebuah pengalaman yang saya merasa berada pada keterpurukan yang di bawah banget. Tersungkur sujud memohon kepada Allah, beristighfar kepada Allah atas dosa-dosa yang kita lakukan, disengaja atau tidak, yang terang-terangan atau tersembunyi, kita nggak tahu. Kita mohon ampun dan rasanya boleh jadi Allah menguji kepailitan rezeki kita karena dosa-dosa kita. Mohon ampun kepada Allah, beristighfar dengan sungguh-sungguh, tersungkur sujud kepada Allah, dan luar biasa. Luar biasa. Pagi-pagi kita bersyukur pada Allah, siang ketika kita melakukan aktivitas bekerja, selama di perjalanan rasanya hati ini
tidak pernah berhenti untuk memohon pengampunan kepada Allah, memohon kasih sayang kepada Allah. Pulang dari kantor, seorang teman lama menelpon dan ingin bersilaturahmi, dan luar biasa. Sepulang dari kantor, pulang dari teman dia, ternyata dia kayak pengen ketemu, dan gerentes hati dia gitu. Gerentes hatinya itu, aku tuh pengen ketemu sama kamu Jun, bla bla bla. Aku tuh dapat rezeki baru panen gitu ya. Pulang, ya namanya teman lama nggak ketemu, ya sebagai bentuk rasa bahagia dia seumur umur. Terus kami dapat hasil panen, dapat sesuatu yang untuk masak itu kan juga perlu sesuatu begitu kan. Ya luar biasa. Ketika kita yakin siapa yang menggerakkan orang itu, tak lain dan bukan itu pasti Allah. Ya. Atau rezeki karena menikah, boleh jadi seperti yang tadi saya ceritakan. Seorang yang tidak berpunya, ayah bunda sudah tiada, tapi orang ini takwa begitu, dan akhirnya dia dijodohkan ya oleh kakaknya si Ufti tadi begitu, karena dia kepengen adik-adiknya itu terbimbing dalam nilai-nilai syar'i, menikah. Begitulah sebuah pernikahan boleh jadi menjadikan seorang budak ini menjadi raja, dan raja menjadi budak, sangat mungkin ya. Jadi rizki melalui pernikahan ini akan juga membuka pintu rizki pada masing-masing. Ini kan juga janji Allah kan. Jadi jangan pernah takut untuk menikah buat mereka yang sudah pas dan sudah cukup untuk menikah ya. Jangan pernah bangga dengan jomblonya. Kalau kamu miskin kata Allah, nanti Allah kayakan. Kalau kamu tidak berpunya, nanti Allah yang cukupkan. Kan begitu ya. Kita yakin dengan janji Allah ya. Jadi begitulah Allah menolong kepada semua manusia ya. Atau rizki karena anak. Sebelum punya anak boleh jadi dia tidak berpunya apa-apa, tapi begitu lahir anak kedua, alhamdulillah sudah tidak lagi mengontrak ya. Rumah biasa-biasa. Begitu lahir anak ketiga bisa bangun rumah, malah boleh jadi rumah yang tadinya cicilan lunas. Wallahu a'lam bishawab. Begitulah Allah, bahwa sepasang pasangan suami istri ini akan mendapatkan keturunan, dan Allah sudah siapkan rezekinya bagi keturunan itu. Kalau prinsip dulu banyak anak banyak rezeki katanya begitu ya, dan kenyataan ini pula yang barangkali saya alami di kehidupan. Saat kami menikah belum punya apa-apa, begitu anak satu juga masih leleng kahalu kata orang Sunda ya. Begitu anak kedua juga, begitu lahir anak ketiga kami dapat rumah, anak keempat rumah kami sudah terbangun, anak kelima malah sudah dibangun kembali. Selalu aja Allah berikan. Jadi jangan pernah takut untuk memiliki anak yang banyak, karena yakin ya setiap anak yang Allah titipkan kepada kita itu akan dapat rizkinya ya. Dan boleh jadi juga rezeki karena bersedekah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan berbanyak rezeki, yakinlah itu tabungan kita buat di akhirat, tapi Allah akan juga bayar di kehidupan kita. Baik, sahabat Madaniyah rahimakumullah, demikian yang bisa saya sampaikan tentang jaminan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah takut, la tahzan. Jangan pernah ragu-ragu bahwa setiap makhluk Allah ciptakan itu pasti dengan rizki yang Allah berikan untuk kita semua. Baik, kita bertawakal pada Allah dan mohon maaf atas segala kekurangan. Sampai jumpa lagi di kesempatan bahasan berikutnya. Salam, saya Juni Susan, undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.